Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu mulia, guru kita bersama Al-Habib Habib Syukri yang dan mau berkenan duduk bersama kita walaupun sejenak. Kami mohon sekali petuah dan nasihatnya agar kami ikhlas, istiqomah dan terus menghidupkan majelis yang insyaallah diberkahi Allah. Kepada Habib kami pesan. معلش تفضل ان شاء الله. Nah, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان رحمكم الله وفقكم الله وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di pagi dan di petang hari, yaitu Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Alhamdulillah, hari ini saya membaca doa itu dan saya dapatkan saat ini fujaatul khair. Saya sebetulnya sengaja mampir sini ya untuk numpang sholat, lihat masjid masih buka, masya Allah, lihat ada pengajian, nikmat min Allah SWT, dan saya diberikan hadiah oleh Ustaz. Jazakumullah untuk mengambil berkah, duduk sama antum walaupun sejenak, karena saya juga habis ini mau hadir majlis Isra Mi'raj di Masjid Nur Ramadan di 9 Ilir. Ikhwanah rahimakumullah, usiyan nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua. Sering kita dengar kalimat istiqomah ini. Ada orang yang kita perhatikan setiap hari datang ke suatu tempat yang baik, entah itu majelis, entah itu mushola, masjid, untuk sholat, untuk zikir, untuk taklim. Kita katakan itu orang istiqomah. Surahnya memang itu orang istiqomah, tapi hakikat istiqomah itu adalah penyatuan dari dua sifat mulia, sabar dan ikhlas. Itulah istiqomah. Tidak semua orang yang diperhatikan hadir terus, duduk di depan terus, majelis terus, sholat terus, itu orang istiqomah dalam hakikatnya. Dohirnya mereka istiqomah, dohirnya. Ada orang hujan gerimis masih ke masjid, tapi Allah alam niatnya apa yang memotivasi dia? Ba'ath, kata Imam Haddad dalam kitabnya, yang memotivasi dia untuk keluar, duduk tetap ke masjid, hujan gerimis masih ke masjid. Kayak sekarang nih ya ikhwan, hujan gerimis tetap ke majelis. Motivasinya apa? Kita kok bisa sabar, hujan masih keluar? Sebagian ikhwan yang saya dapatkan di majelis-majelis kita kadang-kadang masih dengan pakaian kerja ke majelis. Ada yang baru nyampe ke rumah cuma numpang mandi, ganti baju langsung pergi ke majelis. Nah, ini perlu kita pertanyakan diri kita masing-masing. Ya, istiqomah secara zahir orang lihat, oh ini si fulan istiqomah. Tapi tanya, adakah keikhlasan di situ? Ikhwan rahimakumullah, kesabaran itu akan muncul, diberikan Allah. Jadi istiqomah itu sebagian ulama mengatakan itu tadi. Jadi penyatuan daripada kesabaran yang dibarengi dengan keikhlasan. Tapi kalau sabar tanpa ikhlas sia-sia. Na'udzubillah. Ya, orang ikhlas insyaallah sabar. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah, munculnya kesabaran itu yang perlu kita cari tahu. Ya. Ini sedikit cerita tentang diri saya sendiri. Saya tinggal di pesantren Nubatul Muhibbin di Sakoborang,
Kebetulan diberikan Allah majelis-majelis yang kebanyakan jarak tempuhnya, kalau naik motor tuh saya sering naik motor setengah jam. Ada orang yang dari Pasar Kuto, dari seberang Ulu, dari daerah 9 Ilir atau 5 Ilir Bumbaru, yang jarang ke Rubat, pesantren Rubat, itu sekali nyoba capeknya luar biasa. Dibilang, kok Ustadz bisanya tiap hari, tiap malam keluar masuk, pergi pulang, apa ndak capek? Saya bilang, kau bilang kalau bicara capek ya capek, tapi dari mana datang kesabaran itu? Sabar bisa menempuh jalan ini. Nah, kesabaran itu muncul daripada kita harus tahu tujuan kita, ikhwan. Ketika Anda tahu tujuan Anda melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah kita berkata sesuatu itu berat. Ini resep dipakai orang urusan dunia, dipakai juga orang urusan akhirat kayak kita. Orang urusan dunia untuk mencapai cita-citanya, karena dia tahu tujuannya, dia nggak ngerasa capek, dia akan kerja terus, belajar terus, ngejar terus. Kita bilang, ini orang apa nggak capek pagi siang malam nyari duit? Ya karena ada tujuan dia tahu dengan tujuannya. Nah, kita juga akan punya kesabaran ketika kita tahu tujuan. Nah, sekarang antum hadir di majelis, masya Allah, tabarakallah, malam Jumat buka cerita Rasulullah, ini luar biasa, di masjid lagi ya. Nah, ini akan kembali kepada innamal a'malu bin ya. Sekarang lihat antum sini ngapain ya. Kita harus selalu tajdidun niyah, memperbaharui niat kita, karena ada orang yang ibadahnya menjadi adat, ada pula orang yang adatnya menjadi ibadah. Dari mana perubahan itu terjadi? Dari niat. Jadi kalau malam ini yang datang ke sini ada yang cuma karena tadi nggak enak sama ustadz ya, nggak enak, nanti ditanya besok nggak hadir kemana, lalu dia maksa ke diri datang ke sini, cepat tobat, istighfar, ubah niat. Nah, yang akan memotivasi Anda untuk datang dan sabar, hujan datang, tempuh jalan 5 kilo, 7 kilo, mungkin lebih dari situ, naik motor, nggak punya jas hujan, kita terabas. Oh, ini orang sabar. Kenapa? Saya tahu tujuan saya kesini ngapain. Duduk di masjid aja niat itikaf udah dapat pahala. Disebut nama Rasulullah, jazakumullah khairan habibana. Ustaz, kita mudah panjang umur, sehat afiat ya, istiqomah kita semua. Kalau nyebut nama wali aja rahmat Allah turun. Bagaimana kalau menyebut nama pemimpin para wali, bahkan beliau pemimpin para nabi dan rasul, Rasulullah. Artinya ada tujuan, anak kesini tempat untuk ngambil pahala itikaf, ingin dapat fadilah yang agung dengan mendengar cerita Rasulullah, hati yang keras benar-benar jadi lembut, ingin nambah cinta pada Rasulullah, pada sahabat, keluarga Nabi yang selalu disebut dalam cerita tentang Rasul, ingin memakmurkan masjid, ingin ketemu ikhwan silaturahim, ingin bermusafahah salaman dengan ikhwan, itu pula sunnah Rasulullah, bla bla bla, panjang. Sebanyak niat ente pasang, sebanyak itu kita dapatkan. Tapi ada orang datang ya cuma datang aja, jadi rutinitas, jadi adat. Setiap malam Jumat Fajr Siddiq majelis pada isya kajian, itu aja rutinan, jadi kayak wiritan dia. Enggak ada bertambah sesuatu yang indah pada dirinya. Tapi ketika seorang itu keluar dari rumah dengan niat-niat, tujuan-tujuan yang mantap, maka seperti yang saya katakan tadi ya, enggak ada motor, nanti akan usaha, enggak ada kendaraan, nanti akan berusaha, karena nanti tahu tujuan nanti apa ya. Jadi kita harus memperbaharui niat untuk mencapai kesabaran. Kenali hadafnya apa, tujuan saya ini apa, karena Allah atau bukan, karena Rasul atau bukan. Kalau tujuan itu salah, maka cepat robah, perbagusi, perbaiki ya. Dengan niat inilah kita akan mendapatkan lebih dari sisi Allah SWT. Apalagi Allah ikhwan, yang antum bahas di sini tentang Rasulullah, tentang Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah pertunjukkan keagungan kemuliaan beliau dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah pengen menunjukkan kepada alam semesta, kepada Nabi dan Rasul, kepada semua malaikat tentang makhluk yang terindah, termulia, teragung, tercinta, paling dekat kepada Allah adalah beliau Rasulullah. Sekarang antum Muhammad jazakumullah khair, Ustaz mau duduk sini meluangkan waktu ya, apalagi malam Jumat biasanya banyak acara di kampung-kampung, tahlilan segala macam, tapi beliau mau duduk sama ente orang. Sabar ya, ingat kalau nyebut dengar cerita tentang wali saja rahmat Allah turun. Sekarang aku kesini dengar cerita tentang Rasulullah, jadi kita itu motivasi untuk sabar. Dan ingat keikhlasan, jangan sampai lepas ya, keikhlasan. Dan itu niatkan insyaallah dengan duduk di majelis ini mendengar cerita Rasulullah, nanti bawa berkah dan rahasia sir ke majelis ini, bawa ke rumah, bagikan kepada orang tua kita, bagikan kepada
yang mungkin punya anak, punya istri, yang sudah punya pasangan, anak istri kita, ya dengan bagaimana caranya membagikan itu, nggak bagi macam-macam, dengan niat tadi juga, ya dengan niat, dengar cerita Rasulullah, pasti rahmat Allah turun, keberkahan ada pada diri kita, yang kita bawa ke rumah, insya Allah rahmat itu tetap akan masuk ke rumah kita. Ya, min nashri tibihi ta'attarat at-turuq wal manazil. Min nashri tibihi, Imam Ali bin Muhammad Hamzah mengatakan, dengan menyebutkan, menceritakan tentang sejarah Rasulullah, maka akan harum semerbak dimanapun tempat, jalan-jalan dimanapun disebutkan di situ cerita tentang Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, semua orang-orang yang mencintai dan cintai Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan ini pun kita akan bergabung, berkumpul dengan beliau Rasulullah sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Dalam hadis yang saya pernah ngomong dengan seorang badui yang ditanya sama Rasulullah, yang bertanya tentang hari kiamat. Lalu Nabi nanya, kau punya persiapan apa? Nanya tentang hari kiamat. Dia bilang, aku enggak punya persiapan apa-apa, cuma punya modal cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Maka Rasul mengatakan, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Mudah-mudahan insyaAllah ya, kita semua diberikan sabar, ikhlas, istiqomah, dan insyaAllah dengan apa yang kita dengar di sini, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi insyaAllah ta'ala. Mungkin ini saja Ustaz yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, dikasih kesempatan ya. Mudah-mudahan ini masjid jadi syahid lana la alaina, hujjah lana la alaina insyaAllah. Jadi kajian setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat depan ini baru DP-nya Ustaz. Masyaallah. Ya, malam Jumat depan insyaallah Ustaz kesini. Ya, ada acara Isra wal Mi'raj insyaallah ya. Rukhsah dari sekarang Ustaz. Jumat depan kita Ustaz lagi Ustaz. Insyaallah. Ya, sampai sini aja. Yang lebih kita maaf, doain ya biar sehat, afiat, panjang umur insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz? Langsung pamit. Allah barik fikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.